Halo guys, assalamualaikum. Selamat siang. Hari ini kita akan membuat video tentang tanaman-tanaman yang membutuhkan panas atau membutuhkan intensitas matahari yang tinggi. Di Bontang, ini diomong di Bontang loh ya. Di Bontang ini kan dekat dengan garis ekuator. Jadi mataharinya pasti sangat panas. Karena tidak semua tanaman itu bisa dijemur atau butuh matahari yang banyak. Sekarang tanamannya apa aja? Yuk, sekarang ini go. Mawar. Mawar ya. Jadi, mawar ini sebenarnya ini mawar Holland. Mawar Holland ini wangi. Mawar Holland ini sebenarnya ini tidak terlalu tahan panas karena ini mawar jenis Holland, bukan mawar lokal. Kalau mawar lokal tahan panas, tapi kalau ini tidak terlalu. Tapi ini bisa dilatih untuk menjadi panas. Ya awalnya dulu nggak panas, pelan-pelan kena matahari lama-lama bisa tahan panas. Ya. Dan lagi tanaman apa lagi? Nah seperti ini. Ini namanya tapadara. Ya. Tanaman tapadara lokal ini ya, bukan vinca. Kalau yang nggak tahan panas kan tapadara hybrid, tapi kalau ini tapadara lokal, ini tahan panas. Nih, ini namanya tanaman euphorbia. Dia harus panas. Dia sebenarnya sejenis kaktus. Lihat durinya banyak banget. Bunganya ya cakep. Apalagi kalau jumlah banyak disusun seperti di area misalnya seperti ikan pagar gitu, bagus. Ada macam-macam warna, ada seperti ini juga nih. Nah seperti ini. Ini yang lainnya tadi belum keluar bunganya, tapi ini ada seperti ini. Ini juga. Ini jelas ini rajanya ya kalau panas. Soalnya bougainville ini kelihatannya mudah, tapi yang penting harus panas. Kalau nggak panas nggak mau berbunga seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ditanam daerah Lembang misalnya, atau daerah Batu, Malang, yang nggak bisa berbunga seperti ini harus butuh panas cukup. Ya, kita cari lagi. Ini dia. Ini namanya bunga Batavia. Ini pernah saya bahas di videonya sebelumnya yang tentang tanaman untuk lebah kelanceng. Ini juga harus panas. Ini ada lebahnya. Nah ini namanya tanaman bunga Batavia ya, harus panas. Ini sebenarnya bukan Kamboja, ini namanya tanaman pagoda. Dia tidak wangi. Kalau Kamboja kan wangi, kalau ini tidak wangi. Ini juga harus panas. Ini nggak ada wanginya. Sekilas orang kira ini mirip Kamboja, tapi bukan. Namanya pagoda. Nah, di sini juga ada lagi. Ini juga harus panas. Namanya tanaman Kopsia. Bunganya begini aja. Tapi kalau dibentuk di garden bagus. Nah, ada lagi. Ini juga. Ini namanya alamanda. Mungkin teman-teman sering dengar nama alamanda, kayak nama orang ya. Alamanda yang di tempat kami punya ini ada 3 warna. Kebanyakan orang tahunya cuma 1 warna kuning. Tetapi kalau ini ada 3. Ini ungu, pastel. Nah ini dia kuning. Kuning. Jadi ada 3 warna ya. Pastel, kuning dan ungu. Orang Bali begini kan? Kemudian ini dia. Ini tanaman muda. Biasanya diletakkan untuk partisi, pembatas, atau sebagai background kalau di taman. Ini
Ini namanya tanaman Reolia. Dia berbunga setiap hari. Jadi ini nanti sore rontok, akan muncul lagi bunganya. Ini cawan-cawan bunganya seperti ini, muncul lagi kembang setiap hari baru bunganya. Ya. Ada lagi loh. Ini tanaman Nusa Indah. Nusa Indah putih. Ini dulu kok masih kecil. Nah, lihat. Ada madunya nih, kalau ditiup. Manis. Ini kalau anak-anak dulu pasti tahu. Ini dipetik, ditiup. Nah, ini manis. Namanya Nusa Indah. Dia harus panas tanaman ini. Kalau nggak panas, ya nggak mau berbunga. Ini juga bagus kok. Ini dia, ini bagus. Cakep bunganya, ikutin kok. Ini namanya, kalau saya searching di Google namanya Queen of Rose. Bener apa enggak? Kalau teman-teman ada yang tahu namanya apa? Ini bunganya sama, rajin berbunga, tempat panas. Hanya bunganya ini bukan di pucuk, tapi di sela-sela. Nah bunganya cakep banget, ya mirip-mirip bunga trompet juga. Ya, cakep bunganya. Tapi kalau di biasanya orang ini pakai untuk tanaman pagar. Jadi pas tanam itu berbunga seperti itu. Ini ompok kok. Ini namanya tanaman soka Singapura. Ya, soka Singapura ini ada yang merah oranye begini sama yang kuning. Ini juga harus panas. Biasanya orang dulu sering ini tanam buat pagar ini. Jadi atau tanaman-tanaman kecil yang pendek-pendek. Ini mudah perawatannya. Nah, ini adenium atau Kamboja Jepang. Dia harus panas. Dia tidak terlalu suka banyak air. Jadi kalau punya tanaman begini, nyiramnya jangan banyak-banyak. Kalau tanahnya nggak kering-kering banget, jangan disiram. Dia gampang busuk dan dia harus panas. Ini namanya Kamboja Jepang. Nah ini yang dibilang kalau orang Bali namanya bunga Jepun. Sering dipakai untuk acara-acara itu. Nah ini namanya bunga Jepun. Nama aslinya oleander ya. Ada 3 warna oleander ini. Ini pink tua. Ada lagi pink muda, tapi pink mudanya belum keluar. Sama putih. Cuma kalau yang warna putih itu untuk dibontang ya. Itu sulit. Terlalu panas. Jadi dia tidak bisa. Tapi kalau yang pink tua sama pink muda itu mudah berbunga di sini. Ini berbunga terus. Nggak rontok-rontok tapi berbunga terus. Nah ini juga, nah lihat tuh. Ini namanya bunga sakura. Ada wanginya tipis-tipis. Bunga sakura ini ada 2 warna. Ada yang putih, ada yang pink. Kalau yang putih itu sulit berbunga, dibontang. Yang muda yang pink. Ini sakura tropis ya. Jadi kalau teman-teman searching di Google sakura tropis, keluar ini bunga sakura. Cakep banget. Oh, bisa besar. Ini batang keras ya. Ini bisa jadi pohon tinggi. Ini tanaman kalau kami bilang sini bawang-bawangan. Ada lagi yang bilang lili cikur. Dulu pekerja kami bilang dia orang Sunda, dia bilang namanya lili cikur kalau tempat dia. Dan kami bilang ini bawang-bawangan. Ini ada yang bunganya putih, terus ada yang pink. Ini yang pink. Nah, ini yang pink.
dia berbunga ya, berbunga terus. Emang ada musim, tapi dia jeda sebentar, habis itu berbunga lagi ya. Ini bawang-bawangan. Ayo kita cari lagi. Nah ini juga, ini namanya melati. Melati atau jasmine. Oh melati geng. Melati ini bisa dimakan. Ingat Susana? Oh dia makan melati. Pahit. Tapi katanya bagus. Ini Susana sering makan ini. Ini melati kampung kita bilang ya. Wangi bunganya. Cari lagi. Ini namanya bunga Reolia mini. Kalau sebelumnya kan Reolia yang besar. Kalau ini mini. Reolia mini ada 3 warna. Ada yang pink, ada yang ungu, dan ada yang putih. Ini cakep untuk tanaman-tanaman kecil, bagus. Dia emang awet kecil, paling segini-segini aja. Bisa dipotong, nanti dia tumbuh lagi, ya. Namanya bunga Raffenia, ya. Raffenia. Dia juga harus panas. Kalau setengah panas bisa, ya. Yang penting dia tetap butuh matahari. Raffenia, kami di sini punya 2 jenis. Ini Raffenia yang hijau, artinya daunnya hijau. Ada juga Raffenia yang variegata. Ayo kita cari. Nah, kalau ini, rumputnya. Saya bersih dulu dong. Malam guys, ini musim hujan. Jadi rumputnya itu ya bolak-balik. Ini Raffenia variegata atau disebut juga Raffenia kuning. Bunganya sama, cuma daunnya berbeda. Daunnya lebih menarik ya, karena ini warna daunnya udah ada corak kuningnya, jadi lebih menarik ini. Emang lebih laku yang ini dan lebih mahal. Kan kalau tambah laris tambah mahal, ya nggak? Orang dagang bro. Nah. Oke, ini lain lagi. Ini namanya tanaman anting putri. Cuma ini modelnya bonsai ya. Ada juga yang dia sendiri juga ada. Lihat bunganya go. Deketin aja. So. Nah, ini bunganya wangi. Namanya kayak anting-anting, makanya dibilang anting putri. Nah, cuma kalau di sini kita jadikan bonsai anting putri. Nih. Ini tanaman melati Belanda. Dan lebah guys. Kamu disuka lebah ya? Semua lebah suka. Wanginya enak banget bro. Sumpah enak baunya. Ya. Oh. Bunganya udah tua nih. Kalau ini namanya Nusa Indah. Nusa Indah itu ada 2, putih sama pink. Ini sama. Ada madunya. Cuma Nusa Indah yang pink ini percabangannya tinggi, jadi cenderung cingkrang. Pelihara ini sebaiknya dibesarkan jadi pohon. Jadi pohon cakep, ya. Ini satu jenis pisang-pisangan. Ini bunga namanya Heliconia, ya. Heliconia ini ada beberapa macam warnanya. Yang cuma yang lagi berbunga sekarang yang warna oranye. Ada yang kuning, juga ada yang berbentuk kayak seperti pisang, ada juga. Lupa tempatnya di mana. Ini juga harus panas, ya. Ini pertumbuhannya mudah,
dan cepat. Ini murah. Dan ini Kamboja ya, yang biasa tanam di kuburan atau tanam di pura atau di halaman rumah. Ini Kamboja. Kamboja itu ada yang warna putih, kuning, sama pink. Ini juga tanaman panas. Kita jalan lagi. Ini namanya melati mini. Nama lainnya itu ada yang bilang melati Jakarta. Ini melati mini. Jadi di sini ada 3 jenis daun, tapi bunganya sama. Ini yang kuning, agak kuning. Ini yang hijau. Ini yang variegata. Nah, kita bilang yang putih. Bunganya sama, cuma ada 3 jenis. Nama, ingat ya, nama aslinya namanya Karembusa. Cuma orang sering bilang melati mini. Ini sangat mudah perawatannya. Nah, ini bikin bunga. Ini namanya tanaman bunga Luciana. Ini juga harus panas. Kalau kurang panas ya kurang bunganya. Kakak bunganya kayak bulu-bulu. Sering dibilang melati. Namanya melati star. Ini sengaja kami besarkan seperti anak sendiri. Aku? Jadi ini melati star. Ini melati juga, tapi tidak wangi. Dia bunganya lebih besar. Nah, seperti aja. Nah, seperti ini. Jadi bunganya lebih besar, tidak ada wanginya. Jadi tadi itu ada melati kampung, melati mini, melati Belanda. Ini juga melati star ya. Bibitnya kami juga ada, yang kecil. Tapi ini emang kami besarin. Oh ya, lupa. Ini tadi oleander yang pink. Kalau di sana tadi itu kan oleander yang pink tua. Tapi kalau ini yang oleander yang pink muda. Nah, ini berbunga terus ya. Jadi bisa jadi pohon besar dan berbunga banyak. Ini namanya bunga kenanga ya. Wangi. Kenanga, kantil juga suka panas. Tapi kami ada kantil, ada 3, putih, kuning, dan ungu atau merah. Cuma karena masih kecil jadi belum berbunga. Jadi ini kenanga, kantil, itu suka panas. Kemudian ada lagi ini namanya bunga sepatu. Ini tanaman zaman dulu. Kalian tahu nggak kenapa disebut bunga sepatu? Zaman dulu sebelum ada pembersih atau pengilap sepatu, ini dipakai untuk mengilap sepatu kulit ya. Ada getahnya, minyaknya. Coba dioles di sepatu kulit, licin, bersih sekali. Maka terjadi dinamakan bunga sepatu. Karena untuk bersihin sepatu, ya. Ini tahan panas, mudah sekali perawatannya. Sejenis Heliconia, tapi bukan. Ini sering mungkin teman-teman ketemu di taman-taman kota seperti ini. Ini namanya bunga kana. Ada apa dengar? Ada lagunya. Kana, kana. Nah itu, ini bunganya. Warna macam-macam. Itu ini warna oranye, ini warna apa ya? Kayak macan dia. Lagi oranye biasa. Nah, ada juga yang merah, ada yang putih, ada yang kuning. Nah, bukan yang lagi berbunga yang jenis ini. Namanya kana, ya. Oke teman-teman, jadi tanaman-tanaman tadi yang kami sebutin itu tanaman-tanaman garden atau tanaman-tanaman panas yang kami jual di sini. Tanaman panas itu mudah dirawat, yang untuk di halaman. Jadi unggulannya dia mudah dirawat, tidak mudah mati. Yang penting matahari cukup
penyiraman cukup. Oke, sekian dulu. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah, makasih.